Halo Om Swastiastu, halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Aditya Sana. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait tugas aljabar linear yang diberikan. Oke, langsung saja kita yang pertama yaitu di sini terdapat soal bahwa misalkan V adalah himpunan pasangan berurut A, B dari bilangan real, tunjukkan bahwa V bukan ruang vektor di atas R dengan penjumlahan dan perkalian skalar yang ditentukan oleh. Jadi sini memberi soal nomor 2 itu di mana A, B plus C, D sama dengan A plus C, B plus D dan perkalian skalarnya itu K yaitu A, B sama dengan AB. Nah, diketahui di sini adalah penjumlahnya itu A, B plus C, D sama dengan A plus C plus B plus D. Kemudian pada perkalian skalar yang seperti tadi yaitu K, A, B dan sama dengan A, B. Nah, di sini ditanyakan tunjukkan bahwa V bukan ruang vektor SR. Kita di sini harus memeriksa aksioma-aksioma dari operasi di atas, yang dimana aksioma pertama itu komutativitas penjumlahan yaitu A plus B ditambah C D yaitu sama dengan A plus C B plus D. D plus A B sama dengan C plus A D plus B. Nah, di sini komutativitasnya terpenuhi. Kemudian yang kedua yaitu asosiativitasnya. Yang terhadap penjumlahannya itu A B kemudian CD ditambah EF sama dengan AB plus C plus E, D plus F. Nah, kemudian A, B ditambah CD ditambah EF, yaitu sama dengan A plus C, B plus D, dan E plus F. Di sini asosiativitasnya terpenuhi. Kemudian terdapat identitas penjumlahnya. Terdapat vektor identitas penjumlahan 00 karena A, B yaitu ditambah 00 yaitu sama dengan AB. Jadi identitas penjumlahnya di sini terpenuhi. Kemudian aksioma inverse penjumlahannya, setiap vektor AB memiliki inverse penjumlahan min A min B karena A B plus min A min B itu sama dengan 00, jadi inverse penjumlahannya terpenuhi. Kemudian distributivitasnya pada perkalian skala terhadap penjumlahan vektor tersebut adalah K atau skalar itu A B ditambah C D sama dengan K A ditambah C B ditambah D. Kemudian sama dengan yaitu AB ditambah KCD, yaitu sama dengan KA, KB plus KC dan KD. Jadi distributivitasnya terpenuhi. Kemudian distributivitas perkalian skala terhadap penjumlahan skalarnya itu K plus M, A, B. Yaitu sama dengan K tambah M, A, K ditambah M, B. Itu sama dengan KA ditambah M, A kemudian KB ditambah MB. Jadi distributivitasnya terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya itu asosiativitas perkalian skalar, yaitu KM dalam kurung AB sama dengan KMA MB. Kemudian KM sama dengan AB yaitu sama dengan KMA dan KMB. Jadi asosiativitasnya terpenuhi. Kemudian selanjutnya itu adalah identitas perkalian skala. Di sini kita mengidentifikasi perkalian skala tersebut seperti contoh AB itu sama dengan 1A, 1B. Jadi identitas kita di sini terpenuhi. Kesimpulannya, himpunan V dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang diberikan memenuhi semua aksioma ruang vektor di atas. Kemudian itu selanjutnya kita membahas soal nomor 3 yaitu A dikali B plus C dikali D itu sama dengan 00 dan KAB sama dengan KA plus KB, A plus B, A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4. Jadi A B ditambah CD sama dengan 00, 1,2 ditambah 3 dan 4 itu 00, 1 plus 3, 2 plus 4 itu sama dengan 00, itu artinya 4 dan 6 itu sama dengan 00. Jadi tidak sama, jadi bukan termasuk ruang vektor. Kemudian perkalian skalarnya yaitu K, AB itu sama dengan KA plus KB itu 2 dikali 1 dalam kurung 1, 2. Kemudian sama dengan yaitu 2 dikali 1 dan 2 dikali 2. Kan mendapatkan hasil 2 dan 4. Karena kedua bernilai sama, jadi termasuk dalam ruang vektor. Dan soal nomor 2. Sini tentukan apakah W merupakan subruang dari R3, yaitu dari semua vektor A, B, dan C pada R3. Dengan aturan penjumlahan dan perkalian vektor di ruang R3. Jadi saya memilih soal nomor 1, 2, dan 6. Oke, nomor 1 ini diketahui bahwa A sama dengan 3B. Kemudian ditanyakan apakah W merupakan subruang dari R3. Kemudian kita jawab W. Yang pertama kita harus mengecek W tidak boleh kosong. W terdiri dari semua vektor itu A, B, C,
di ruang R3 sehingga A sama dengan 3B. Jadi terpenuhi. Kemudian selanjutnya itu jika U sama dengan 3B, B1, C1 dan C-nya itu 3B2, B2 dan C2, maka U plus V yaitu 3B plus 3B2, B1 plus B2 dan C1 plus C2. Kita perlu memastikan bahwa 3B1 plus 3B2 ini yaitu sama dengan 3B1 plus B2 untuk memenuhi syarat A sama dengan 3B. Kemudian kita ngecek terus terhadap perkalian skalarnya. Misalkan U sama dengan 3B, 1, B1, C1, maka di W kita perkalian dengan skalar K. Jadi K dikali U sama dengan K 3B1, B1 C1 sama dengan 3B1, KB1 dan KC1. Terpenuhi karena KU juga berada di W. Kemudian nomor 2 itu dik A lebih dari B dan C. Kemudian kita jawab V yaitu A1, B1 dan C1 dan V yaitu A2, B2 dan C2 ada di W. Maka U ditambah V yaitu A1 tambah A2, B1 tambah B2 dan C1 tambah C2. Jadi sama dengan A1 tambah A2 lebih kecil dari B1 tambah B2 dan B1 tambah B2 lebih kecil dari C1 dan C2. Merupakan hubungan yang terurut kemudian jadi terpenuhi. Oke, saya akan membahas soal nomor 6-nya. Bahwa di sini diketahui A sama dengan 2B sama dengan 3C, misalkan U yaitu A, B, C dan V-nya itu adalah D, E, F, maka U ditambah V itu sama dengan A, B, C plus D, E, F itu sama dengan A plus D, B plus E, C plus F. Kemudian sama dengan D 2B plus D, B plus E, 3C plus F. Maka 3B plus D, komat E dan plus F. Jadi terpenuhi. Kemudian perkalian skalarnya itu sama dengan 3 K A B C kemudian sama dengan K A, KB dan KC, kemudian mendapatkan hasil itu 2 KB plus 3 KC, kemudian sama dengan itu 5 KB plus 3 KC. Jadi terpenuhi. Dapat disimpulkan bahwa W merupakan subruang dari vektor V. Kemudian nomor 3 di sini saya mendapatkan soal bahwa vektor bebas linear. Di sini terdapat vektor 1, vektor 2, dan vektor 3 yang dimana masing-masing itu vektor 1 ya 1, 0, 0, V2, 0, 1, 0, V3, dan 0, 0, 1. Kontasa dari vektor 2 adalah C1, C2, dan C3. Kemudian substitusikan C1 sama dengan 0, C2 sama dengan 0, dan C3 sama dengan 0. Kemudian terdapat satu solusi saja pada sistem persamaan di atas, yaitu C1 sama dengan C2 sama dengan C3 itu sama dengan 0. Maka himpunan vektor itu tersebut bebas linear. Kemudian selanjutnya itu vektor tidak bebas linear. Sini vektor 1 yaitu 1, 0, 0, V2, vektor 2 yaitu 0, 1, 0, vektor 3 yaitu 1, 1, 0. Kontasa yang diberikan itu D1, D2, dan 3. Kemudian ditambahkan D1, V1 plus D2, V2 dan D3 plus V3 yaitu sama dengan 0. Nah, vektor di atas tidak bebas linear karena vektor ketiga dapat dihasilkan sebagai kombinasi linear dari vektor pertama dan kedua yaitu V3 yaitu sama dengan V1 ditambah V2. Maka dari itu vektor tersebut membentuk himpunan yang tidak bebas linear. Terus kemudian nomor 1 itu nomor 4 itu soalnya itu diketahui bahwa V1-nya itulah min 1, 2, dan 3. Kemudian vektor 2-nya itu 2, min 4, dan min 6. Kemudian vektor 3 itu min 3, min 6, dan 0. Apakah vektor tersebut berada di garis yang sama di R3? Kemudian kita jawab, kita periksa apakah V2 kelipatan dari skala V1. Jadi V2 itu sama dengan skala dikali V1. Skala sama dengan 2 per min 1, yaitu sama dengan 2, maka skala itu sama dengan 2. Kemudian kita periksa kelipatan skala dari V1 dan V3. Kemudian V3 itu sama dengan K dikali V1. K sama dengan min 3 per 1, yaitu mendapatkan hasil 3. Jadi K sama 3. Nah, kemudian kesimpulannya adalah setelah memeriksa skala tersebut, dapat disimpulkan bahwa V1, V2, dan V3 merupakan kelipatan skalar satu sama lain, dan semua berada pada garis yang sama di R3. Baik, mungkin segitu saja penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata soal informasi yang saya berikan. Terima kasih.